saya Linda Luciana yang siap menemani di podcast episode kali ini. Dan di podcast kali ini, Web Kampus dibersamai oleh Prodi Keperawatan Blora Kemenkes Poltekkes Semarang. Nah, aku mau tanya nih Kak Linda, kan kita udah semester 2. Seberapa jauh sih kamu mengenal kampus 4 Blora Poltekkes Kemenkes Semarang ini? Sudah tahu sih Mas, tapi ingin tahu lebih banyak lagi dengan Poltekkes ini. Nah, pas banget. Di podcast kali ini, kita membawakan tema Selangkah Lebih Dekat dengan Keperawatan Blora Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan pastinya kita sudah kedatangan tamu istimewa dan luar biasa dari Kaprodi Keperawatan D3 Keperawatan Kemenkes Poltekkes Semarang, yaitu Bapak Joni Siswanto, SKP MKes. Selamat datang di podcast Bapak. Terima kasih. Bagaimana Bapak, kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya nih Bapak, sudah berapa tahun Bapak Joni menjadi bagian kampus 4 Poltekkes Kemenkes Semarang ini? Ya, sebelumnya mungkin saya menyapa Elis semua ya yang sore ini bergabung di Web Kampus Instagram dan juga YouTube. Oke. Jadi selamat sore dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih karena diundang oleh Web Kampus Region 4, tentu juga kemudian bisa hadir bersama pada sore hari ini. Baik, pertanyaan dari Ines nih terkait dengan berapa lama sih saya bergabung begitu di Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi saya sudah cukup lama sebenarnya, cukup lama. Dari wajah barangkali sudah kelihatan kan. Saya ada di pendidikan keperawatan itu mulai tahun 1990. Jadi sudah berapa lama itu? Ya 30 lebih ya, 33 tahun. Kalian mungkin belum ada ya. Entah di mana masih ya, entah di mana di awal-awal. Tahun 90, kemudian waktu itu sih memang masih SPK ya, masih sekolah perawat kesehatan, jadi masih jenjang sekolah vokasi keperawatan, hanya saja jenjangnya masih level sekolah menengah atas. Dan resmi sebagai Prodi Keperawatan program diplomatika itu semenjak tahun 2001. Itu ya. Jadi sudah 2021 sampai sekarang 23 tahun ya. Alhamdulillah sudah cukup lama ya. Ya. Baik Bapak, di podcast ini tentunya kami masih bertanya-tanya dan saran seputar kampus 4 Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik Linda ya. Sejak kapan sih Pak Prodi Keperawatan Blora ini berdiri? Prodi ini, kalau prodinya memang sebutan prodi ya, itu tadi saya sampaikan tadi tahun 2021. Hanya saja begini, mungkin saya perlu cerita nih. Sebenarnya sejak kapan cikal bakal prodi itu ya. Jadi prodi itu tidak kemudian jadi prodi begitu di tahun itu, tetapi tahun 1980 atau 79 ya tepatnya ya, itu Departemen Kesehatan saat itu, mungkin kalian belum mengenal istilah Departemen Kesehatan. Belum ya, tahunya kalian mungkin Kementerian Kesehatan kan. Tahun itu karena kebutuhan perawat, maka Blora salah satu kabupaten yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mendirikan sekolah perawat kesehatan namanya, SPK tadi ya, tahun itu. Kemudian berjalan waktu sampai tahun 1998, SPK itu kemudian konversi atau berubah gitu ya, tidak lagi menyelenggarakan pendidikan level SMA atau SMK atau sekolah menengah,
tetapi kemudian menyelenggarakan pendidikan tingkat diploma 3. Saat itu tahun 1998 itu menjadi namanya Akademi Keperawatan ya, Akper gitu ya, Departemen Kesehatan Blora. Jadi itu adalah milik Departemen Kesehatan, hanya saja lokasi kampusnya ada di Blora. Oke, saya cerita lebih lanjut. Kemudian berjalan waktu 3 tahun kemudian, oleh pemerintah karena untuk efisiensi dan sebagainya, karena struktur yang banyak itu juga artinya biaya yang dikeluarkan juga banyak untuk efisiensi, maka dijadikan satu. Jadi akademi kesehatan di Jawa Tengah, termasuk di Solo itu kemudian dijadikan satu, di merger begitu, mungkin gampangnya menjadi Politeknik Kesehatan. Kementerian waktu itu ya Politeknik Kesehatan, Departemen Kesehatan gitu ya, ya Poltekkes Kemenkes Semarang gitu ya, Poltekkes Kemenkes Semarang begitulah, di tahun 2001 begitu, sehingga menjadi satu, menghimpun dari berbagai macam akademi kesehatan yang ada di Jawa Tengah. Tapi akademi kesehatan milik Departemen Kesehatan loh ya, tidak semua. Jadi yang bergabung adalah itu, kemudian namanya menjadi Politeknik Kesehatan Semarang. Nah, kita yang di Blora ini kemudian namanya menjadi Prodi Keperawatan Blora, begitu ya, Kementerian Kesehatan. Kita sendiri disebut sebagai kampus, kita disebut sebagai kampus 4, begitu mungkin. Jadi ceritanya seperti itu, kemudian sampai sekarang ini seperti itu perjalanannya. Baik Bapak, saya juga masih ingin menggali lebih dalam mengapa kampus Blora kan sebelumnya ada di depan GOR ya Bapak? Iya betul. Kenapa berpindah sekarang jadi di sini? Oh baik, ya itu juga ada ceritanya. Jadi ini juga perlu mungkin kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih ya sekaligus ya, tidak ada salahnya karena di sini ini kita kemudian memperoleh atau menempati lahan yang luas, bisa 2 kalinya, dan ini adalah atas kebaikan pemerintah Kabupaten Blora gitu ya. Jadi karena kebutuhan pengembangan rumah sakit barangkali atau pengembangan perkantoran pemerintah Kabupaten Blora, maka pemerintah Kabupaten Blora punya inisiatif untuk katakanlah menempati kampus yang kita tempati saat itu, kemudian kita diberikan tanah ini sebagai pengganti. Jadi ini adalah tanah hibah dari yang milik pemerintah Kabupaten Blora, kemudian dihibahkan kepada Kementerian Kesehatan, dan berdirilah sekarang kampus 4 Blora itu di sini yang luasnya 3,2. Sementara yang kampus lama itu hanya 1,8 lah ya, sehingga artinya kita makasih sekali dengan pemerintah Kabupaten Blora diberikan tanah yang cukup luas, sehingga pengembangan ke depan saya kira akan jauh lebih memungkinkan dibanding di sana. Itu. Saya pun merasakan ya Bapak, saya semester 2 ini merasakan gimana kampus 4 Blora ini menjadi kampus yang sangat nyaman untuk pembelajaran. Alhamdulillah. Kalau mahasiswa juga merasa nyaman ya. Sekarang saya mau tanya nih Bapak, apa yang membuat program studi keperawatan Blora Poltekkes Kemenkes Semarang memiliki keistimewaan dan berbeda dari prodi keperawatan di kampus lainnya? Oh baik, ya terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali saya kira. Jadi setiap program studi itu memang memiliki basis keunggulan masing-masing, ya, sehingga istilahnya kemudian memiliki ciri keilmuan, gitu ya. Kebetulan di Poltekkes Semarang itu kan prodi perawatan banyak, ada di Blora,
ada di Semarang, ada di Magelang, Purwokerto, Tegal, bahkan Pekalongan, ada Kendal dan sebagainya. Dan ini masing-masing memang memiliki penciri, gitu ya. Ya dibilang keistimewaan bisa, dibilang penciri ya juga boleh. Jadi kebetulan ini kemudian kita sebut sebagai visi keilmuan program studi. Nah pada saat itu sudah sekitar 10 tahunan ini kita memang memiliki visi di mana mahasiswa atau lulusan kita itu memiliki keunggulan di bidang manajemen siaga bencana. Di lain tempat, artinya di prodi yang lain meskipun dalam satu atap, tidak. Mungkin di Semarang kritis, mungkin di Pekalongan kegawat daruratan dan sebagainya, di Magelang jiwa, tetapi kita memiliki visi keilmuan di bidang manajemen bencana. Itu belakangan, kemudian nanti kita akan coba revisi visi itu, karena ada mandatori dari kementerian bahwa kita harus menyelenggarakan pendidikan yang kemudian lulusannya memiliki keunggulan dalam bidang kesehatan ginjal dan urologi, gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, untuk teman-teman nih yang di rumah lagi nonton, bisa kalau ingin mencari kampus apalagi di jurusan keperawatan, salah satunya ada di Kabupaten Blora, yaitu Poltekkes Kemenkes Semarang kampus 4 di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Baik Bapak, sekarang saya ganti yang bertanya nih, apa saja fasilitas yang akan didapatkan apabila kita menjadi mahasiswa prodi keperawatan Blora yang kira-kira dapat menunjang aktivitas belajar mahasiswa? Ya, baik. Mungkin Ines, Linda dan juga teman-teman Heldis yang sudah menjadi mahasiswa di Blora barangkali sudah bisa merasakan ya sarpras yang ada, meskipun memang ini adalah kampus baru, artinya masih banyak keterbatasan dalam sisi sarana prasarananya, tetapi standar minimal itu sudah dimiliki. Ya, saya kira kelas yang kita miliki juga sudah sangat representatif. Dingin nggak ya? Dingin, dan itu mungkin cocok di wilayah Blora yang cenderung panas. Semuanya dingin lah ya. Bahkan kadang ada yang nggak tahan, misalnya begitu. Kelasnya saya kira cukup. Cuman memang dari sisi jumlah kelas mungkin perlu dikembangkan. Hanya saja karena saat ini sebenarnya teknologi dengan adanya virtual class itu juga sebenarnya itu bagus ya, cuman ada sisi-sisi kurangnya. Tetapi dari sisi esensinya itu tidak ada masalah, karena bagaimanapun juga dosen juga bisa menyampaikan apa yang harus mahasiswa ketahui, mahasiswa juga bisa interaktif meskipun itu di ruang virtual, gitu kan? Itu kelas. Kemudian yang kedua laboratorium. Saya kira laboratorium cukup dari sisi alatnya. Cukup kan ya, banyak lah ya. Hanya saja memang terkadang butuh pengaturan, ya. Terkadang agak prodi, tetapi karena itu menyangkut pengaturan dan sebagainya. Perpustakaan juga saya kira cukup nyaman, representatif, buku-bukunya juga lengkap, jumlahnya juga memadai, ya. Belum ditambah e-library, artinya memadai lah ya, karena sekarang e-book, e-library itu sudah zamannya ya. Buku-buku yang tangible itu saya kira sudah mulai tidak begitu banyak, tetapi kemudian yang e-library itu kemudian terus dikembangkan. Kita juga Poltekkes juga berlangganan, itu banyak e-book yang bisa kita akses, ya kita saja yang harus memang aktif ya itu. Kemudian kita juga memiliki sarana PKM ya, PKM-nya juga gimana? Nyaman kan? Nyaman sekali, mesinnya juga nyaman, bahkan gede banget. Cuman nah itu yang perlu ditingkatkan
yang datang ke situ. Itu kan. Ya kan? Iya. Kemudian kita juga memiliki lingkungan yang sangat nyaman, ya, asri, tumbuhannya mulai bertumbuh meskipun baru setahun, tetapi sudah lumayan bisa kita nikmati, rumputnya menghijau, ya kita aja yang kemudian harus merawatnya, sivitas ini kemudian juga harus ikut sengguyung istilahnya ya, menghijaukan kampus kita. Itu yang saya kira sama-sama mari. Itu yang lain. Yang lain lagi baru saja, baru seminggu kita punya fitness center. Sudah? Belum Ines? Iya, Linda? Sudah? Sudah. Sudah pakai? Saya yang belum. Dipakai aja, saya masih belum ke sana. Maksudnya belum menggunakan. Tapi itu juga bagus. Kita memang linier dengan kita sebagai kampus kesehatan, maka juga mengembangkan sarana terkait dengan bagaimana kita bisa sehat di fitness center. Mau kurus bisa, mau gemuk juga bisa, tergantung program latihannya. Bahkan baru saja kita dapat kabar bagus dari direktorat bahwa kita akan seminggu sekali nanti kita mendatangkan apa instrukturnya, personal trainer, ya itu, dan itu nanti free. Jadi mahasiswa sivitas free menggunakan itu. Ada personal trainer, mudah-mudahan trainernya cakep gitu ya. Mahasiswi ini senang masuk ke semangat. Siapa tahu seperti Mayor Teddy itu malah senang lagi, ya kan? Ya. Dan saya juga Ya. ingin mengeluh kesah juga Bapak, karena Ya. selama ini kan saya juga udah semester 2, Ya. sudah merasakan kelas yang ber-AC, dingin, nyaman, bersih, serta laboratorium, alat-alatnya lengkap buat praktik pembelajaran. Ya. Betul kan Kak Linda? Betul banget Kak Ines. Kalau tidak salah nih Bapak Prodi Keperawatan Blora, program Dimo 3 ada kelas reguler dan interreguler. Apakah benar Bapak? Ya, jadi begini. Sejak tahun lalu kita juga dapat mandat dari Kementerian Kesehatan bagaimana lulusan Poltekkes ini kemudian salah satunya bisa mengisi pasar kerja luar negeri, itu ya. Jadi istilah kelas internasional itu sebenarnya tidak tepat. Ya, kelasnya itu namanya internasional itu harusnya adalah kelas di mana peserta didiknya atau mahasiswanya ada dari luar negeri, dari semua itu. Nah, kebetulan di Blora belum, sehingga yang paling tepat itu adalah ada kelas reguler dan ditambah kelas, namanya kelas pendayagunaan lulusan ke luar negeri namanya. Jadi digaya gunakan luar negeri. Ya tergantung juga kepada lulusannya, mau nggak gitu kan. Tapi insya Allah nanti kita memang pendaya gunaannya itu diproyeksikan ke Jepang. Nah, nanti pada semester ke-5, 6 itu kelas dimaksud akan dapat mata kuliah terkait bahasa Jepang. Jadi bukan hanya ekstrakurikuler ini, tetapi SKS-nya ada di situ. Itu ceritanya begitu. Nah, termasuk ini kelas Ines dan Linda ini, ya kan? Nah, kalau kelas yang sudah tua-tua mungkin enggak. Luar biasa sekali ya Bapak. Nah saya dengar itu ngomong-ngomong alumni sini dari kampus Blora itu ada yang bekerja di Jepang ya Bapak? Ada, betul. Betul, hanya saja memang jumlahnya tidak banyak. Jadi saya secara pribadi sebagai Kaprodi punya cita-cita minimal lulusan kita itu 10%-nya setiap tahunnya itu ada di Jepang atau di luar negeri manapun. Tetapi saat ini masih di kisaran 1-2% saja. Jadi masih harus berjuang keras untuk memenuhi 8% lagi. Jadi itu ya.
Dan ini rencana memang saya juga berharap bisa daring dengan kalian, dengan mahasiswa untuk lulusan yang di sana itu bisa memberikan sharing pengalaman ya kepada mahasiswa itu. Baik, gini Bapak, soalnya kita kan juga dari kelas reguler kebetulan. Nah, apakah ada kesempatan buat dari kelas reguler ini untuk bekerja di Jepang nantinya? Ya, sangat ada kesempatan itu, tergantung kita aja. Jadi kita juga sebenarnya sudah ada kerjasama dengan pihak penyalur tenaga kerja, khususnya perawat yang bisa didaya gunakan di Jepang, dan kita juga setiap tahun mendatangkan lembaga tersebut. Hanya saja itu tadi, jadi animo lulusan itu sampai dengan sekarang belum banyak. Saya katakan baru 1-2% dari jumlah lulusan. Kalau jumlah lulusan kita sekitar 100, maka saat ini paling hanya 1, 2, 3 ya. Tapi cukup diapresiasi sekali. Sangat kita apresiasi. Mudah-mudahan bisa memotivasi adik kelasnya, ya kan, untuk bisa sana. Gajinya tinggi kan di sana. Kalau di Blora paling gaji kita paling kisaran UMR gitu ya, awal-awal ya. Tapi di sana bisa 2 digit, kan, yang luar biasa. Itu ya, Ines dan Linda. Sekarang mau tanya nih Bapak, apakah ada mahasiswa di sini yang mendapatkan penghargaan atau prestasi di luar kampus, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional? Oh, ya, baik, ya ini pertanyaan yang untuk mengingatkan kita semua juga untuk berprestasi. Kebetulan ada, bukan kebetulan sih, memang ada. Jadi beberapa mahasiswa ada, cuman hanya saja jumlahnya tidak banyak, ya tidak banyak. Misalnya ada yang memperoleh kejuaraan internasional di itu Salsabila itu poster ya, kemudian karate itu ada tingkat nasional, ada 2 itu. Kemudian kalau di wilayah Blora biasanya meraih juara di genre itu ya, genre itu ya, yang diselenggarakan oleh Pak KB itu ya, KB Dalduk ya, pengendalian penduduk itu. Kemudian ada beberapa waktu yang lalu seperti yang di zaman COVID itu, mahasiswa kita ada yang meraih juara nasional Mobile Legend itu ya, itu beberapa saya kira ada ya, ada puisi, ada IC nasional, ada kakak kelas kalian itu memperoleh IC di tingkat nasional. Berarti nggak cuma di akademik saja ya Bapak, di non akademik pun banyak ya Pak? Betul, dan itu yang kita dorong sebenarnya. Kembali lagi tergantung kepada mahasiswa. Karena gini, setiap kita itu memiliki bakat, memiliki potensi yang perlu diasah, dikembangkan, itu ya. Nah kalau kita kemudian percaya diri untuk mengembangkan itu, mengikuti ajang kompetisi, maka insya Allah bisa. Sekali gagal, yang kedua gagal, ketiga insya Allah bisa. Seperti itu. Karena ajang itu mengasah kita untuk bisa berprestasi yang lebih. Itu harapan saya sih begitu ya. Ya, saya ajak semua sivitas untuk bisa berprestasi. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, buat penonton yang sekiranya masih SMA atau masih bingung mencari kampus, ini nih ada Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus 4 Blora. Nah, gini Bapak, kita kan juga masih semester 2, tapi ingin mempersiapkan nanti ke semester kedepannya, nanti ingin praktik di mana aja ya Bapak biasanya untuk mahasiswa? Baik, ya. Sebagai program studi dan menyelenggarakan pendidikan vokasi, maka mahasiswa harus terampil, memiliki skill memadai sesuai dengan kompetensi atau bidang. Nah, kalau kita bidangnya keperawatan
lulusan harus terampil dalam bidang keperawatan, mengasuh pasien. Nah, mau tidak mau maka ini secara kurikulum ya, secara kurikuler mahasiswa akan dipraktekkan di berbagai wahana praktek atau lahan praktek, baik di rumah sakit, di panti jompo, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, puskesmas, di masyarakat untuk memenuhi itu. Jadi rumah sakit yang dipakai di Blora dan sekitarnya sampai Cepu, kemudian merambah ke Rembang, sampai ke Pati, bahkan sampai ke Demak. Ya, bahkan ketika jumlah mahasiswa kita bertambah, sangat dimungkinkan kita akan juga extend ke Grobogan. Cuman ini masih dalam tahap penjajakan, tapi insya Allah bisa sampai ke sana. Jadi teman-teman mahasiswa yang rumahnya Grobogan tidak harus jauh-jauh nih, yang Wirosari itu aksesnya ke sana. Itu harapan saya begitu. Cuman sampai dengan saat ini belum. Tapi kami berproses untuk begitu, ya. Itu. Baik, mungkin untuk para heratis juga mau tahu nih Bapak, lulusan dari keperawatan Blora biasanya kerja di mana saja sih Pak? Ya, jadi lulusan yang setiap tahun sekitar 100 orang lebih itu, alhamdulillah meskipun tidak 100% begitu, tetapi 80% lebih bisa terserap di fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, ya. Karena sifatnya kemudian bisa kerja dimanapun sebenarnya, yang jelas lulusan itu kemudian siap untuk bisa bekerja di rumah sakit, siap bekerja di puskesmas, di klinik-klinik, gitu ya, baik di Blora, di sekitarnya, sebagainya. Jadi kalau di Blora, insya Allah 80% tenaga keperawatan yang ada baik klinik, baik rumah sakit maupun baik swasta maupun itu di banyak lulusan Blora, ya. Itu sudah sangat lama karena tadi sejarah kita berdiri itu kan lama ya, sehingga kebanyakan diisi oleh lulusan Blora sampai ke Pati, ke Kudus dan sebagainya. Jadi meskipun kita lulusan keperawatan bisa bekerja di prospek lainnya ya Bapak, ilmu yang diberikan itu sangat bermanfaat. Sangat dimungkinkan berkembang dimanapun, betul, betul. Bicara alumni, apalagi yang sudah senior itu, lulusan perawat itu tidak hanya kemudian bekerja di bidang keperawatan, bahkan ya banyak yang kemudian jadi bukan banyak, tapi ada yang jadi kepala dinas, ada yang bekerja di tempat lain. Jadi kita tidak tahu kelak seperti apa kita, tetapi yang coba saya pesankan adalah hari ini jalani yang terbaik, ya. Lulus, kemudian kembangkan diri di masyarakat, kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau. Ya. Nah sekarang Mbak, apa harapan dan visi kedepannya untuk pengembangan program studi keperawatan Blora, program Diploma 3? Baik, jadi sesuai dengan tuntutan ya, tuntutan zaman, tuntutan profesi, sangat dimungkinkan prodi ini tidak hanya mencetak program Diploma 3, tetapi sangat dimungkinkan untuk berkembang sesuai tuntutan profesi, tuntutan zaman, tuntutan masyarakat, sangat dimungkinkan berkembang menjadi sarjana terapan keperawatan DANES, ya, sangat dimungkinkan seperti itu. Baik Bapak, sebagai penutup nih, mungkin Bapak berkenan menyampaikan sepatah dua kata mengenai prodi keperawatan Blora. Oke, baik, Ines. Jadi pada kesempatan ini di podcast ini podcast yang pertama atau sudah berapa kali ini? Sudah beberapa kali ya. Oh saya yang langsung pertama ya. Maksudnya saya baru sekali, baru pertama ya. Jadi sekali
lagi mungkin saya mengatur apa yang disampaikan oleh Ines dan Linda bagi masyarakat, bagi adik-adik SMA yang saat ini berjuang untuk lulus dari bangku sekolah di level SMA dan SMK yang punya cita-cita untuk menjadi tenaga profesional di bidang keperawatan khususnya atau mungkin kesehatan pada umumnya, silahkan bisa join ke Poltekkes Kemenkes Semarang khususnya kampus Unpad Blora. Ya, insya Allah kalian bisa sukses bersama kami. Amin. Terima kasih. Begitu. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Untuk penonton podcast ini, jangan lupa follow Instagram dan subscribe Wait Campus Region 4 dan Keperawatan Blora Polkesmas. Saya sudah subscribe ya. Oh, Saya iya. sudah jadi followernya ya. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, ayo kita ucapkan jargon Wait Campus. Sudah tahu apa belum Pak? Kok belum tahu saya? Kita ajari dulu ya. Atau saya ngikuti aja. Bisa diikuti ya Bapak. Baik. KKM Wait Campus Region 4 berani berkarya di masa muda, hidup bersmahasiswa. Sekian podcast kali ini, saya Linda Luciana dan rekan saya. Saya Ines ya. Sampai Jumpa di episode selanjutnya.